Saudara yang dikasih oleh Bapa, kamu pasti masih mengingat materi-materi pelajaran yang kamu dengar selama beberapa minggu terakhir ini tentang kehidupan seorang Kristen yang benar itu atau seorang percaya. Dia harus berakar di dalam Kristus, dia harus bertumbuh dan dia harus berbuah. Katakan sebelah kiri kananmu, kalau kamu jadi orang percaya, kamu tidak berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, dan berbuah di dalam dia, kamu bukan orang percaya. 1, 2, 3. Ya, entah kamu itu Katolik atau Protestan, semua sama. Kan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju, katakan amin. Nah, kalau Anda berkata bahwa Anda bilang Anda percaya sama Tuhan Yesus, tetapi Anda tidak berakar di dalam dia, Anda tidak bertumbuh di dalam dia, Anda tidak menghasilkan buah di dalam dia, kasih tahu sebelah kiri kananmu, 0. Omong kosong. 1, 2, 3, katakan omong kosong. Jadi kita sebenarnya orang Kristen palsu. Aspal, asli tapi palsu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ini Kristen aspal, asli tapi palsu. Kelihatannya orang percaya, ternyata tidak percaya. Jadi hanya cuma pikul nama Kristen, pikul nama percaya, tapi sebenarnya dia bukan orang percaya. Kenapa? Itu tadi, dia tidak berakar di dalam Kristus, dia tidak bertumbuh di dalam Kristus, dia tidak berbuah. Kalau sudah tidak berakar, sudah tidak bertumbuh, otomatis tidak bisa berbuah. Kalau mau berbuah bagaimana? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kejar apa yang namanya berakar di dalam dia. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, untuk seseorang itu bisa berakar di dalam dia, dia harus berpegang pada Kristus. Dia harus memegang Kristus, dia harus melekat dengan Kristus. Atau dengan kata lain, dia harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Selama Anda berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin kenajisan itu berjalan bersama kekudusan, tidak bisa. Dia Bapa kita itu kudus, setuju, katakan amin. Iya, kalau kita mau berjalan bersama dengan dia, kata Alkitab, hendaklah engkau kudus sebab aku itu kudus. Kalau kamu mau berjalan bersama dengan dia agar kamu berakar di dalam dia, agar kamu bertumbuh di dalam dia dan akhirnya menghasilkan buah di dalam dia, kamu harus berjalan bersama dengan dia, ya hidup sama seperti apa yang dia hidupi. 1 Yohanes 2 berkata, jikalau kamu berkata bahwa Kristus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah hidup, akulah yang benar. Dia berkata bahwa aku ini yang jalan. Jalan yang telah dia buat kamu dan saya, untuk kamu dan saya ikuti. Bahkan di jalan itu ada dia yang akan terus mendampingi engkau dan saya. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu untuk kamu berakar kamu harus apa? Hidup selaras dengan Tuhan Yesus. Katakan sebelah kiri kamu. Untuk kamu berakar, kamu bertumbuh dengan baik di dalam dia, kamu harus hidup sama seperti dia hidup. 1, 2, 3. Ya, tidak bisa Anda bilang Anda percaya tapi otak masih kotor, hati masih kotor, ya, atau pikiran masih kotor. Tidak bisa. Katakan sebelah kiri kamu, tidak bisa. Kalau kamu percaya, otomatis hendaklah pikiran Kristus itu tinggal di dalam kamu, hendaklah perasaan Kristus itu ada di dalam hati kamu. Itu baru disebut orang percaya. Kalau hanya cuma sekedar percaya hari Minggu ke gereja, ikut misa, ikut ibadah segala macam, tetapi kelakuan masih seperti setan, kasih tahu sebelah kiri kanan, Anda ini aspal, asli tapi palsu. 1, 2, 3. Iya. Ya toh, asli tapi palsu. Kelihatannya Kristen, kelihatannya orang Katolik, ternyata sonde percaya sama Tuhan sebenarnya. Hanya cuma karena terlahir dalam keluarga Kristen atau Katolik, ya sudah. Ya di situ ada sebut Tuhan Yesus di situ, naneo. Katong percaya sah. Mau katong mengerti, mau katong kenal, mau katong tahu atau sonde, yang penting katong Bapa Mama bilang katong pun Tuhan namanya Tuhan Yesus, sudah itu yang katong sembah, sudah. Tanpa katong harus tahu, tanpa harus katong kenal. Tidak bisa begitu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Keselamatan ditentukan bukan dari gereja, agama, komunitas di sini, bukan.
Keselamatan itu dari imanmu. 1, 2, 3. Ya, karena Alkitab bilang apa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Bukan gerejamu yang menyelamatkanmu, bukan agamamu yang menyelamatkanmu, bukan komunitas ini yang menyelamatkanmu, bukan papa mamamu yang menyelamatkanmu, bukan pimpinan rohanimu yang menyelamatkanmu, bukan. Tetapi siapa? Imanmu, iman kamu dan saya secara pribadi lepas pribadi. Makanya kamu di sini belajar untuk punya iman yang kuat, punya iman yang benar-benar seturut dengan apa yang Bapa mau. Karena apa? Iman itu yang menyelamatkan kamu. Imanmu kepada Dia yang kudus dan yang benar, yang telah berjuang berkorban sampai ke Golgota buat kamu dan melahirkan pengampunan itu. Ada amin. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan, jangan main-main dengan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sekali lagi omong kuat. 1, 2, 3. Ya, jangan hanya sekedar ucapan. Oke. Kemudian minggu lalu kamu belajar tentang buah. Bertumbuh dengan baik, ada dalam zona yang diamankan oleh Bapa. Mau angin badai datang dia tetap kuat karena akarnya semakin dalam. Semakin kamu berjalan dengan Dia, semakin kamu melekat dengan Dia, kamu hidup di dalam Dia, bahkan Dia hidup di dalam kamu. Mau badai datang menghadang, tidak akan pernah membuat pohon yang kuat itu terangkat, tidak bisa. Dia akan tetap berakar. Dia bertumbuh dengan baik. Dan sekarang menghasilkan buah. Kemarin atau minggu lalu kamu belajar ada berapa buah? Ada 6 buah. Ada yang masih ingat? Buah apa yang dihasilkan ketika orang itu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus? Buah pertobatan, buah kebenaran, buah keadilan, buah kebaikan, buah perbuatan baik. Buah apa lagi? Eka mesti tahu ada buah apa? Ada buah roh. Setuju itu. Kamu tambah 1 itu. Ya. Jadi ada banyak buah sebenarnya. Bukan hanya 6 saja. Ada buah kasih. Ada buah kekudusan. Jadi siapa yang tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam Dia. Apa yang ada di dalam Bapa itu kamu lahirkan dalam kehidupan kamu. Kalau Allah itu adalah kasih, maka otomatis kamu akan melahirkan buah kasih. Makanya ketika seorang berkata, saya ini orang percaya sama Tuhan Yesus, saya harus sabar. Kalau kesabaran yang kamu miliki itu hanya gara-gara tanda kutip, karena saya ini orang percaya, bukan karena kamu tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam kamu, bukan kamu karena kamu berakar dan bertumbuh di dalam Dia, hanya sebagai sebuah mengenakan telinga. Harus sabar, kita ini harus sabar. Iya, kesabaran itu butuh proses. Kamu bisa sampai sabar dan continue kesabaran kamu. Dan kamu terus bersabar dan terus sabar dan terus sabar. Itu butuh akar yang kuat. Itu butuh pertumbuhan iman yang bagus. Baru bisa menghasilkan buah kasih dan kamu bisa sabar. Kalau hanya cuma sebut harus sabar. Oh, besok son sabar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya buahnya itu harus matang. Bukan buahnya itu setengah matang. 1, 2, 3. Ya. Kamu lihat ya, ini buah, tentang buah. Buah itu ada beberapa, bukan beberapa jenis. Kalau beberapa jenis ada buah mangga, itu jenis-jenis buah. Tapi dalam buah-buahan itu ada beberapa keadaan. Ada buah yang kelihatannya masak atau matang, ternyata ketika dikupas dan dimakan asam. Pernah? Ada buah yang ketong petik makan begini, setengahnya masak, setengahnya belum masak. Ada buah yang dipaksa masak, pakai karbit. Atau alias peram. Lu peram sah, lu petik dia semua tua, begitu petik sah. Hasil itu kasih masuk di dalam karung, taruh karbit. 1-2 hari sah, langsung masak. Ada buah yang busuk. Dia di dalam tangkainya, tetapi dia busuk. Dia penuh dengan ulat. Potong-potong begini, ulat semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Buah yang mana yang diinginkan oleh pencipta kamu? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia mau Anda menghasilkan buah yang banyak dan buah yang matang. Bukan buah yang asam,
bukan buah yang setengah matang, bukan buah yang busuk. Tidak mau. Kita pun Tuhan itu mau kamu menghasilkan buah yang matang. Makanya kenapa penting sekali kamu punya konsisten dalam akar kamu itu konsisten. Berakar terus ke bawah. Makanya jadi orang percaya itu jangan kamu pamer kepercayaan kamu tuh pamer. Kan ada orang yang memamerkan dia punya kepercayaan. Baru dapat berkat 1 botol emas begitu. Pamer di Facebook. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan kasih kami emas 1 botol. Besok hilang. Ya, karena ada orang-orang percaya yang model begitu kakak. Dikasih berkat pergi ke mall, ambil saja semua barang, di syuting, masuk di FB Pro. Ya Tuhan memberkati kami sekeluarga, ambil pakaian-pakaian. Oke. Saya pikir habis di situ. Ternyata masih ada bab kedua. Masuk di dalam kamar sampai di rumah, mengucap syukur bukan dengan cara mengucap syukur tutup kamar kemudian terima kasih Tuhan Yesus. Tidak, FB Pro yang kedua. Bagian 2. Apa? Taruh pakaian-pakaian yang dibelanjakan di atas tempat tidur dan katakan inilah karya Tuhan. Itu yang disebut dengan memamerkan iman kamu. Iman itu tidak perlu dipamer. Iman itu harus dihidupi dan dilakukan dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Sehingga orang bisa melihat ada Kristus di dalam kamu. Kata Alkitab, kamu menjadi Injil yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang, yang dibaca oleh semua orang. Itu target kamu sebagai orang percaya. Bukan mau kasih tunjuk bahwa Tuhan begini, semua di media sosial Anda kasih tahu sebelah kiri kanan. Kesaksian kamu cukup di tempat yang tepat untuk engkau saksikan. Kalau kamu sudah sampai di media sosial dunia maya, kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang ada hanya cuma kesombongan diri. 1, 2, 3. Kasih tahu, hanya yang ada cuma pamer saja. 1, 2, 3. Lagi. Ya toh dapat motor, inilah karya Tuhan. Padahal ada orang yang juga dapat motor lebih dari lu nih. Jangan pernah engkau memamerkan apa yang diberikan Bapa. Buat semua orang tahu bahwa kamu sedang diberkati. Nah perlu. Biarlah semua mata akan melihat ketika mereka datang menjumpai kamu. Karena kamu tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintah. Itu jauh lebih penting. Setuju, katakan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari berbuah itu matang. Bukan berbuah itu setengah matang, asam, busuk. Tidak boleh. Sebelum kita masuk di matang, kenapa dia bisa asam? Tadi saya baca-baca, kenapa buah ini bisa ini? Ternyata memang ada namanya virus, atau infeksi, atau ada bakteri, yang membuat satu buah pohon itu, kakak, satu buah itu ada yang semuanya bagus. Kalau dapat di dia nih ulat semuanya. Kemudian ada yang sudah dimakan oleh ini segala macam. Oh ada virus. Anda bisa tahu ketika saya renungkan itu, Roh Kudus bilang begini. Sekalipun kau merasa kau sudah berbuah, tetapi kalau kau tidak mengcovering dirimu setiap waktu, lu tetap ada di jalurnya aku. Dia bilang begitu. Tetap akan kena virus kamu. Sekalipun lu sudah berbuah dan orang lain menikmati buahmu, tapi engkau bisa kena virus lagi, bisa. Engkau bisa terjadi pembusukan dalam lu sendiri, bisa. Makanya jangan heran ada begitu banyak hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan, betul. Terjadi perdebatan antara agama A, agama B. Tiba-tiba dia kalah, dia langsung pindah ke agama B. Itu yang terjadi, yes. Padahal sudah melayani, ada begitu banyak murid. Ada begitu banyak orang yang sudah dia selamatkan, gila. Yang sudah dia bawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi ujung-ujung dia meninggalkan Tuhan Yesus. Itu yang kita bilang, dia terjadi pembusukan dari dalam. Karena ada virus, karena ada infeksi di dalam buah itu teman. Padahal dia sudah berakar dengan baik. Dia sudah bertumbuh, bahkan sudah sampai berbuah, itu bukan main-main kakak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus tidak gampang. Untuk mempertahankan buah itu tetap matang. Buah itu tetap kita hasilkan dari satu pohon yang bertumbuh di dalam Bapa. Itu hidup kita ini, melekat erat dengan Bapa itu tidak gampang kakak. Anda butuh sebuah proses, setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu. Untuk buah itu matang dan benar-benar matang dan terus matang, butuh sebuah proses yang panjang. 1, 2, 3. Amin.
Jadi buah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu buah yang benar-benar matang atau buah yang busuk? Buah yang konsisten matang atau buah sebentar matang sebentar busuk? Yang konsisten matang. Setiap kali dia berbuah, tetap buahnya itu matang dan tidak ada busuk dan tidak ada asam, manis dan tidak ada virus, tidak ada ulat, tidak ada infeksi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ya. Jadi hai orang muda, umur masih terlalu panjang, masih terlalu banyak masalah hidup yang harus lu hadapi dan lu pun hidup. Hari ini lu masih tinggal dengan lu punya bapak dan mama atau orang yang menolong kamu misalnya. Tapi esok lusa kamu akan berjalan sendiri. Oleh karena itu mulai latih dari sekarang, berakar di dalam dia. Latih dari sekarang terus bertumbuh di dalam dia. Supaya kau bisa menghasilkan buah. Kalau buahmu sudah matang, ketika datang badai, ketika datang persoalan, itu buah sudah matang kakak. Buah itu adalah hasil dari akar yang kuat. Buah itu hasil dari pertumbuhan iman kamu yang kuat. Itu buah. Sehingga nanti ketika kamu sudah menghasilkan buah, kamu akan menghasilkan buahnya lagi. Makanya ada ayat yang bilang begini, dan buahnya itu tetap. Coba buka Yohanes 15 kalau tidak salah. Ayat yang keberapa itu bilang buahnya tetap. Nah, kamu perhatikan itu ayat. Itu satu pernyataan yang benar-benar dari Bapa untuk kamu dan saya. Ketika kamu berakar, ketika kamu bertumbuh dan menghasilkan buah, dia mau buahnya matang dan tetap. Katakan sebelah kiri kanan, matang dan tetap matang selamanya. 1, 2, 3. Iya, bukan ini hari matang, besok setengah matang, besok asam, lusa busuk. Coba lihat sebelah kiri kanan. Banyak tidak orang percaya model begitu? Ini hari kok katong ni sonde sangka dia di katong tahu dia baik mah. Tapi ini hari ini kali kak katong baru tahu dia pun jahat lah. Pernah begitu? Pernah bilang orang model begitu? Pernah tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Anda model begitu sudah orang percaya. 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi Anda harus benar-benar tahu bahwa buah yang diinginkan oleh Bapa itu adalah matang dan tetap. Nah, kata tetap di sini dia punya maksud Anda menghasilkan buah yang terus matang. Di setiap musimnya terus menghasilkan buah. Anda terus berbuah dan buahnya itu matang. Terus tidak ada busuk, tidak ada asam, tidak ada yang setengah matang. Tidak ada, matang terus dan terus. Nah, itu kita buka dulu. Orang yang seperti ini disebut dewasa di dalam Bapa. Jadi ketika seseorang itu sudah menghasilkan buah, buahnya matang dan tetap matang terus. Pokoknya ada itu berbuah terus, buahnya selalu matang. Buahnya selalu matang. Nah, itu disebut dengan dewasa di dalam Bapa. Efesus pasal 4 ayat 13. Ini yang disebut dengan buah yang matang dan tetap itu model seperti ini. Oke. Sudah dapat, katakan amin. Ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus. Kristus yang adalah, nah sekali lagi kamu baca ini ayat. Dan kamu lihat hidup kamu. Sudahkah kamu mencapai tahap ini atau belum? Karena seorang yang disebut berbuah, buahnya matang dan tetap dia harus seperti ini. Oke, ulang lagi ya. Ayat yang ke-13, 2, 3. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman yang pertama. Yang kedua, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Terus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang, ayat yang ke-15,
tetapi dengan teguh berpegang kepada yang benar. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah ya. Jadi yang disebut dengan berbuah matang dan tetap seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang pada yang benar, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah mana? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau ketong sudah mulai arahnya ke lain, kalau ketong sudah lagi melekat kepada Dia, sekalipun berbuah pasti busuk. Sekalipun berbuah pasti ada infeksi di situ. Setengah matang, tidak matang. Sedangkan Alkitab bilang Anda harus matang dan tetap. Buahnya itu harus tetap. Setuju, katakan amin. Tidak boleh berubah. Kalau dia sudah matang, ya matang, benar-benar matang. Dan buahnya matang itu tetap. Tidak boleh besok busuk, besok asin, asam, besok lagi setengah matang. Tidak boleh. Jadi kalau hari ini Anda punya buah kesetiaannya, Anda berbuah setia, ya setia sampai Tuhan berkata sudah selesai. Kalau Anda punya buah itu ketekunan, maka Anda harus tekun terus sampai selesai. Bukan hari ini setia, besok sore kayak lumba-lumba itu. Tidak bisa. Karena buah itu matang dan tetap. Setuju, katakan amin. Nah, itulah yang disebut dengan kedewasaan penuh. Yang pertama, coba lihat ayat 13. Ciri ini saya kasih tahu ciri-ciri supaya Anda bisa tahu, oh, kalau saya sudah mulai berbuah dan berbuah matang dan tetap saya harus seperti ini. Satu, mencapai kesatuan iman. Mencapai apa teman? Kesatuan iman. Kita punya satu iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia sebagai bukti kita punya iman kepada Dia. Jadi satu iman itu bukan berarti hanya cuma saya percaya dengan bibir mulutmu seperti Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Barang siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Bukan sekedar perkataan bibir mulut, tetapi dia mengerjakan keselamatan yang dia terima dari iman dia. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini. Jadi kesatuan iman itu, iman dan perbuatan harus berjalan bersama. Setuju, katakan amin. Anda tidak diselamatkan oleh karena perbuatan, tetapi perbuatan adalah akibat dari iman kamu. Oleh karena itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kasih tahu. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang kita diselamatkan oleh hanya karena iman, keliru loh. Ada ayat bilang gini, iman tanpa perbuatan mati loh. Perbuatan itu pembuktian iman kamu. Bukti kamu punya iman, ya orang bisa lihat dari perbuatan. Lu hanya cuma kukuru simpan diam-diam. Orang bisa sudah tahu lu itu percaya siapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dari perbuatanmu orang tahu siapa Anda. 1, 2, 3. Ya, orang munafik kelihatan dari perbuatan. Orang fasik kelihatan dari perbuatan. Anak setan kelihatan dari perbuatan. Anak Tuhan juga kelihatan dari. Iya. Anak-anak kelihatan dari perbuatannya. Yang dewasa kelihatan juga dari perbuatan. Jadi perbuatan itu seperti buah. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Memang kotong semua diselamatkan oleh karena iman. Yes. Tapi iman yang kita punya yang karena itu kita diselamatkan harus kita wujudkan di dalam perbuatan kita masing-masing. Itu yang disebut dengan kesatuan iman. Jadi Anda harus punya iman, tapi harus juga menyatakan iman Anda dengan perbuatan Anda. Perbuatan apa? Apakah perbuatan baik? Tidak. Perbuatan baik tidak menyelamatkan Anda. Perbuatan yang dimaksudkan di situ adalah apa? Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Katakan sebelah kiri kanan. Iman dan perbuatan artinya kau percaya sama Dia dan kau siap melakukan apa yang Dia mau. 1, 2, 3. Nah, kuat. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau percaya tapi tidak siap berarti omong kau. Orang Sabu bilang apa? Omong koho ama. Omong kosong. Yang kedua, orang yang berbuahnya matang dan tetap punya apa teman? Pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus. Dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia bukan hanya asal dengar dari hamba Tuhan, pendeta atau pastor. Dia bukan sekedar baca-baca tafsiran ini, menurut ini. Enggak. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami sesuatu yang benar-benar itu menyangkut pribadinya, Kak.
Makanya kenapa butuh sekali teman-teman semua di sini mengalami Tuhan secara pribadi. Baik yang kecil, setengah maupun yang besar. Kamu harus mengalami Dia dalam hidup Anda. Setuju, katakan amin. Karena hidup Anda percaya sama Tuhan Yesus bukan dari kata orang. Tetapi karena kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Makanya orang yang menghasilkan buah, dia berakar saja sudah mengalami Tuhan. Kan harus melekat dengan Tuhan Yesus. Dia bertumbuh saja dia mengalami Tuhan. Apalagi dia berbuah. Itu betul-betul tiap hari dia terus mengalami Tuhan. Ada amin? Nah kalau dia mengalami Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Gila. Dia punya pengenalan, dia punya pengetahuan yang benar akan Tuhan, itu dahsyat sekali kakak. Makanya jangan jadi orang percaya hanya cuma sekedar percaya saja tapi tanpa pengertian. Makanya banyak orang ke gereja, ikut misa, ikut ibadah, ikut kebaktian, tetapi dia pun hidup masih seperti setan. Keluar masih merokok, keluar masih mabuk, keluar masih maki, keluar masih melakukan yang tidak benar, masih menipu, masih mendendam, masih iri, masih dengki. Itu apakah orang percaya? Itu yang seperti Roma 10 berkata, justru karena itu aku memberi kesaksian kepada kamu bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan yang benar akan Bapa. Mereka hanya giat dalam kegiatan rohani, kegiatan giat. Ini kegiatan ini giat sekali. Fight. Kau akan lihat mujizat Tuhan. Fight. Semangat. Jadi semangatnya lebih tinggi daripada pengertian. Padahal Tuhan Yesus mau, lu mengerti dulu baru lu buat. Sehingga apa yang lu buat itu lu tahu untuk apa, tujuannya untuk apa. Setuju, katakan amin. Jadi jangan hanya asal buat. Jadi butuh benar pengetahuan yang benar akan Tuhan, itu butuh sekali. Karena itu yang akan membuat ketumpung buah itu tetap matang. Dan setiap kali kita menghasilkan buah tetap matang. Ada amin? Karena dia tidak boleh busuk, dia tidak boleh asam, dia tidak boleh kakak. Dia harus tetap matang terus. Makanya Anda butuh pengenalan yang benar akan Tuhan. Anda butuh pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus. Butuh. Caranya bagaimana? Ya belajar. Caranya bagaimana? Ya izinkan dia mengajar kamu. Semua kita ini punya kesempatan yang sama untuk diajar oleh Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Semua kita ini punya kesempatan yang sama. Tetapi kenapa ada yang Tuhan bicara, ada yang sonde? Ada yang di dalam hatinya Roh Kudus berbisik, ada yang sonde. Yang di sini membuka hati, merendahkan dirinya, mau mencari wajahnya Tuhan, mau punya waktu untuk berdoa, mau meninggalkan semua kejahatan di masa lalu, dia keluar semua, dia tinggalkan semuanya. Maka mata dan hatinya Tuhan itu tertuju pada tempat itu. Tuhan berbicara dengan dia every day, menyampaikan segala sesuatu menjadi rahasianya Tuhan disampaikan kepada orang itu. Tapi yang di sini, dia baru dengar satu kali Tuhan bicara, Tuhan bicara saya setiap hari, padahal pemalas berdoa, masih suka mendendam, masih suka omong kosong dari orang, tidak ada penglihatan, dia bilang ada penglihatan. Iya toh? Bisa nangkap sampai di sini. Belajarnya ke mana? Renungkanlah firman itu siang dan renungkan, bukan hanya membaca. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Satu ayat itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa bulan satu ayat. Ya, kalau sudah dapat merenung, nanti Roh Kudus bilang gini, ini artinya ini. Masuk di sini. Rema itu jadi kekuatan kakak. Jadi bukan hanya masuk di doni pun hati, di pikiran, tapi ini rema akan jadi kekuatan untuk doni pun kaki ini yang berat, pantat ini berat untuk melangkah, mau berdoa ini lutut, mau berdoa ini setengah mati. Akhirnya meringankan dia punya lutut, ringankan dia punya pantat, ringankan dia punya lutut ini untuk bertelut di situ. Kalau suami mau pergi berdoa setengah mati, kalau suami mau berlutut ini setengah mati. Tapi karena ada rema yang masuk hasil dari perenungan itu, gila, rema itu akan memberi kamu kekuatan untuk melangkah. Makanya Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kamu roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kekuatan kepada kamu. Dia memberikan keberanian kepada kamu. Dia memberikan ketertiban kepada kamu. Dia memberikan kasih kepada kamu. Makanya miliki rema dalam hidup kamu. Renungkan, baca renungkan, dapat rema. Bukan kakak saya habis renungkan, mampir sudah dapat apa-apa, itu bukan perenungan, itu baca. Amin. Kalau renungkan itu harus dapat disebut renungkan itu lu dapat rema. Kalau baca hanya sekedar baca, betul usaha mau renungkan, kegangguan terlalu banyak. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau lu mau ketemu Tuhan itu, kalau lu
mau berdoa begini, ada masalah yang belum terselesaikan, lu tinggalkan doa lu. Lu pergi selesaikan lu masalah dulu, baru lu datang kembali ketemu Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika lu berhadapan dengan dia, lu otak ini pasti ke sana. Makanya dia bilang apa? Tinggalkan dulu doanya, pergi selesaikan masalahmu, baru lu datang kembali kau berdoa. Kalau memang kamu tidak bisa menyelesaikan, tak usah lu pikir itu masalah. Semakin lu berpikir itu masalah, semakin itu masalah itu tetap ada. Tapi semakin lu mau melepaskan itu masalah untuk tidak lu pikirkan, semakin besar peluang untuk lu mampu menyelesaikan itu masalah. Kenapa? Karena lu punya hati dan lu punya pemikiran hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena targetnya kau harus mengenal dia. Targetnya lu harus punya pengetahuan yang benar akan Bapa. Karena buah yang harus lu hasilkan ini tetap adanya dan matang. Matangnya itu tetap, tidak boleh besok busuk, besok lagi matang, besok lagi pahit, besok lagi asam. Nggak boleh. Tetap dia. Tetap matang. Dan lu butuh pengertian yang benar. You butuh pengetahuan yang benar. Amin. Setelah belajar perenungan ada yang namanya pemuritan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa dalam The Great Mission-nya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Harus jadi murid. Murid itu diajar, hidup bersama-sama, diajar sampai orang mengerti apa yang diinginkan oleh Bapa, itu murid. Kemudian murid itu akan menghidupi apa yang sudah dia terima, itu murid. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kamu sudah jadi murid atau belum? Karena Yohanes 15 bilang apa? Orang yang menghasilkan buah disebut muridnya Tuhan. Orang yang menghasilkan buah dan buahnya itu tetap disebut memuliakan Tuhan. Alkitab bilang apa? Berbuah itu memuliakan Tuhan. Jadi untuk memuliakan Tuhan, lu harus berbuah. Bagaimana lu bisa berbuah? Kalau lu berbuahnya matang dan tetap. Kalau lu tidak punya pengertian. Belajar dalam perenungan dan belajar dalam pemuritan, dalam kelas-kelas pemuritan. Kasih tahu sebelah kiri kan, belajar. Perenungan secara pribadi dan ya, oke. Berikut bilang apa? Setelah itu kamu akan mengalami kedewasaan penuh. Jadi dua hal ini penting, kesatuan iman, pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Bapa itu sangat penting. Efeknya itu kedewasaan penuh. Kalau sudah dewasa penuh kakak, matangnya itu terus, buahnya itu matang terus dan tetap kakak. Jadi masalah datang tidak goyah. Persoalan datang tidak goyah. Mungkin dia jatuh, sempat jatuh, dia cepat bangun dan terjadi pemulihannya itu cepat. Bisa nangkap sampai di sini? Tetapi untuk dia sampai jatuh terus menerus tidak. Ya pasti ada kesalahan kecil-kecil yang dia buat, tapi tetap cepat untuk pemulihan. Kenapa? Dia sudah masuk dalam kedewasaan penuh. Dia tidak jadi kayak anak-anak, kayak kanak-kanakan. Coba lihat ayat yang ke-14. 2-3. Sehingga kita bukan lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang karena banyak orang tuh pakai atas nama Tuhan untuk memperkaya diri, untuk supaya dia menjadi hamba Tuhan yang tenar begitu. Kalau kamu tidak menjadi dewasa kakak, kamu akan diombang-ambingkan kakak, kamu akan tersinggung, kamu akan marah. Nggak boleh. Karena ada begitu banyak orang di ini negeri juga dia punya pengajaran banyak sekali. Semua orang bikin kelas pemuritan iya, semua orang bikin pengajaran iya. Apakah pengajaran itu pertanyaannya murni dari Tuhan atau bukan? Atau hanya cuma bahas doktrin, pandangan dari hasil orang punya perenungan dari 2000 tahun yang lalu. Dari tahun 150, dari tahun 230, dari tahun 325, dari tahun 440, dari tahun 500, dari tahun 1516, 17, dari tahun 1800. Ini tahun 2025 ini kau masih pakai pemahaman yang sama. Sedangkan Alkitab berkata dia itu dinamis terus kan. Daniel bilang begini dalam kitab Daniel. Pada hari-hari yang terakhir, tingkat intelijensia manusia itu akan meningkat. Itu akan mempengaruhi bagaimana orang memandang firman ini. Mereka akan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Mereka akan meneliti hal-hal yang tersembunyi. Pengetahuan akan semakin tinggi. Semakin membuat mereka menggampangkan mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Dulu teknologi sudah semaju Anda misalnya. Orang mengerti begitu sulit. Tapi hari ini setelah salib itu, hari ini
dengan tingkat intelijensia manusia itu. Apa yang kamu makan ini kan mempengaruhi otak kamu. Apa yang kamu minum juga mempengaruhi otak kamu. Lingkungan kamu mempengaruhi otak kamu. Tingkat kamu betul-betul sekarang nih, tingkatnya tinggi sekali Kak. Kamu baca satu ayat bisa dimengerti, sangat bisa. Lihat anak-anak kecil sekarang yang baru naik, pintarnya minta ampun. Semakin ke sana semakin pintar, semakin ke sana semakin pintar. Dan orang akan gampang mengerti. Ini kata masih pakai yang dulu, tempo dulu sampai sekarang masih. Sehingga tiba-tiba ada yang baru dalam pewahyuannya Tuhan, dalam hikmat dan tuntunannya Tuhan disebut sesat. Tidak bisa, ini sudah di luar dari aturan. Hati-hati. Lihat dia bilang apa? Jangan seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Makanya kamu harus betul-betul selektif. Kenapa butuh pengertian? Kenapa butuh pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus? Supaya kamu mampu melihat mana yang baik, mana yang tidak. Kamu mampu melihat mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, teman. Karena semua ini mengatasnamakan Tuhan. Matius 24 bilang apa? Mesias-mesias palsu itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Mesias-mesias palsu kakak. Antikris kecil itu kakak sudah ada di seluruh dunia. Dan dia ada di sekitaran ketong. Yang kelihatannya rohani. Yang kelihatannya mengatasnamakan Tuhan. Tapi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Makanya Matius 7 bilang apa? Bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Ini pelayan Tuhan. Mengusir setan demi namamu. Hamba Tuhan. Berkhotbah, bernubuat demi namamu. Itu pengkhotbah, hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Pada hari terakhir aku akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. Hai sekalian pembuat kejahatan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena begitu banyak orang hanya cuma punya pemahaman, tapi tidak punya pengertian yang benar. Dia tahu tapi tidak hidup di dalamnya. Jadi mari, untuk buahmu itu tetap matang. Dan terus matang kakak. Butuh kedewasaan yang kuat. Butuh yang namanya pengetahuan. Ada amin. Butuh punya iman yang kuat. Sonde bisa gampang. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan jadi kayak anak kecil yang terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. 1, 2, 3. Ya. Apalagi permainan palsu manusia. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Teruslah berjuang untuk menjadi orang-orang yang dewasa penuh dalam Kristus. 1, 2, 3. Ya. Ingat, orang yang bisa berbuah lebat, berbuahnya matang dan tetap matang, dia harus memiliki iman yang kuat. Ada amin? Dan dia harus punya pengertian yang benar akan Bapa. Ada amin? Kejar itu kakak. Makanya kan kamu berapa waktu kan belajar iman. Tambahkanlah imanmu kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ayat yang ke-11 dari 2 Petrus pasal yang ke-1 dia bilang begini. Jikalau itu semua ada pada kamu, kamu menerima hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Hak penuh loh. Kalau kau punya iman yang seperti yang diinginkan oleh Bapa. Kau punya pengertian yang benar. Menuntun kamu untuk tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kamu tidak gampang diombang-ambingkan kakak. Yang terakhir ayat 15 bacain. 2, 3. Tetapi sekali lagi sama-sama 2, 3. Tetapi dengan teguh, tak tergoyahkan terus. Kita bertumbuh di mana? Apa yang kita buat selalu arahnya kepada siapa? Ya, apa saja yang kita kerjakan selalu arahnya kepada siapa? Makanya Kolose 3 bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Sekalipun yang kau kerjakan itu untuk manusia. Ya, tetapi arahnya selalu kepada siapa? Begitu kakak. Jadi kalau kuliah, saya kuliah untuk Tuhan. Makanya tidak pacaran harba biru. Saya kerja untuk Tuhan. Makanya tidak korupsi, dia jujur. Ya toh? Oh saya usaha. Saya usahanya karena Tuhan, untuk Tuhan. Makanya dia usahanya benar. Dia punya manajemennya bagus. Ya namanya bisnis pastikan 1.000, dia jual 1.500 ya. Kalau dia dalam bisnis dia mau terlalu jujur 1.000 ya 1.000. Itu namanya goblok. Tidak usah bisnis. Lu jadi hamba Tuhan ke saya saja. Iya toh?
Tadi kalau mau jadi bisnismen, 1000 harus jadi. Ya, kamu cocok semuanya. Amin. Kita bisa usaha sendiri, setuju katakan amin. Bisa, makanya rubah tanah itu jadi roti, jadi bubur. Bisa, sangat bisa. Karena mana tuh Kak Victor? Pikir tuh. Yalah, itu kan alegori, itu istilahnya peribahasa. Kamu jangan terlalu makan lurus-lurus lah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo siapkan dirimu untuk punya iman yang kuat. Dan terus belajar menjadi murid dan terus merenungkan firman Tuhan supaya kuat iman kamu. 1, 2, 3. Punya iman dan belajar, punya pengertian. 1, 2, 3. Ya, supaya tetap menghasilkan dan buahnya dan matangnya Mari tundukkan kepala.